Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda mau jelasin Math lesson 7, lesson 7 word problem halaman 83. Oke, kita baca dulu soal yang pertama ya. Ron had 240 fruits. He sold one half of them to Chris and 1/3 of them to Jenny. Pertanyaan yang A, how many fruits did Ron sell altogether? Yang B, how many fruits did he have left? Yang artinya Ron mempunyai 240 buah. Dia menjual 1/2 dari buah tersebut kepada Chris dan 1/3 dari buah tersebut kepada Jenny. Pertanyaannya, berapa banyak buah yang dijual Ron seluruhnya? Berapa banyak buahnya Ron yang tersisa? Oke. Jadi Ron punya 240 buah. Dijual kepada Chris 1/2 of them, 1/2 dari seluruhnya, setengah dari seluruhnya, dan 1/3 dari seluruhnya dijual kepada Jen. Berarti berapa buah yang dijual seluruhnya? Nah, jadi kita harus cari satu-satu dulu. Oke, tadi kan fruitsnya 240, dijual ke Chris setengah of them. Itu artinya setengah dari 240. Waktu itu udah pernah belajar kalau ada kata-kata of berarti artinya dikali ya. Setengah of them berarti setengah dikali them itu fruitsnya seluruhnya berapa? 240. Nah, tinggal dihitung. 240 dibagi 2, 24 dibagi 2 dicoret 12. Berarti 240 dibagi 2 120. Udah tinggal 1 dikali 120. Sama dengan 120 buah. Jadi yang dijual ke Chris ada 120 fruits, 120. Nah, yang dijual ke Jenny berapa? 1/3 of them, berarti 1/3 dikali 240. Caranya sama, 240 dibagi 3, 24 dibagi 3, 8. Berarti 240 dibagi 3, 80. Jadi tinggal 1 dikali 80 sama dengan 80. Berarti yang dijual ke Chris 120, yang dijual ke Jenny 80. Berarti berapa yang dijual seluruhnya? Nah, tinggal ditambahin 120 ditambah 80. Jadi 200 fruits itu buah yang dijual seluruhnya. Terus pertanyaan yang B, how many fruits did she have left? Berapa banyak buah dia yang tersisa? Tadi kan awalnya 240, terjual 200, berarti yang tersisa berapa? Tinggal dikurang, betul. 240 dikurang 200 berarti sisanya 40 fruits, begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2 yang ada di halaman 84. Oh ya, teman-teman, untuk yang soal nomor 1 tadi, Bunda pakainya metode yang ketiga ya. Jadi kita langsung pakai metode yang ketiga, oke? Nah, sekarang soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Kim planted 120 carrots, tomatoes, and pumpkins in her garden. 2/3 of her plant were carrots, and 1/4 of them were tomatoes. The rest of the plants were pumpkins. How many pumpkins did she plant? Jadi pertanyaannya, Kim menanam 120 carrot itu wortel, tomat,
dan labu kuning di kebunnya. 2/3 dari tanamannya adalah wortel dan 1/4 dari tanamannya adalah tomat. Sisanya ditanami labu. Berapa banyak labu yang dia tanam, gitu kan? Jadi seluruh tanamannya ada 120. Oke, ditanamin carrot atau wortel itu 2/3 of them. Terus ditanamin tomato itu adalah ditanamin. Oke, kita bahas di halaman selanjutnya ya. Oke, kita lanjutin. Tadi kan seluruhnya 120 ya tanamannya. Yang ditanami carrot 2/3 of her plants, berarti 2/3 dari seluruh tanaman. Berarti 2/3 dikali 120. Oke, nah ini 120 dibagi 3. 12 bagi 3, 4, berarti 120 dibagi 3, ini 40. Berarti tinggal 2 kali 40 sama dengan 80. Jadi yang di wortelnya ada 80 tanaman. Oke. Terus 1/4 of them itu tomato. Berarti tomatonya kita hitung 1/4 dikali 120. Jadi teman-teman hitung berapa gitu ya. Berarti mencari pumpkinsnya berapa? Tinggal dicari kan dikurangkan pumpkinsnya sisanya kan. Seluruhnya 120. Carrotnya udah ada, tomatonya nanti dicari. Berarti mencari pumpkinsnya tinggal 120 dikurang carrot dikurang tomato. Berapa? Begitu ya teman-teman. Itu metode yang ketiga. Nanti teman-teman bisa catat di tempat yang kosong. Oke? Di situ ya. Soalnya kalau yang di buku itu metodenya metode 1 sama metode 2. Nah, teman-teman belajarnya pakai metode 3 kayak gini. Oke? Begitu ya. Oke, kalau misalnya pakai metode yang kedua, teman-teman ya. Nah, di soal kan seluruhnya itu ada 120 tanaman, berarti seluruhnya itu 1/4. Oke, carrotnya 2/3 part kan, tomatosnya 1/4 parts. Berarti kita cari pumpkinsnya dulu. Cara cari pumpkinsnya gimana? Kan seluruhnya 1, carrotsnya 2/3, tomatonya 1/4. Berarti mencari pumpkinsnya kan sisanya, berarti dikurang 1 dikurang 2/3 dikurang 1/4. Nah, caranya sama kayak waktu itu, 3 sama 4 dicari angka yang sama. Berapa? Cari perkalian 3 sama 4 sampai ketemu angka yang sama. Oke? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau perkalian 4, 8, 12, 16, dan seterusnya ketemu di angka 12. Berarti 1 berubah jadi 12/12. Ini bawahnya jadi 12 kan? Nah, yang ini juga bawahnya jadi 12. Habis itu kita cek 3 ke 12 dikali 4. Kalau bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Berarti 2 kali 4, 8. Yang ini juga sama. 4 ke 12 dikali 3. Kalau bawah kali 3, atas juga harus kali 3. 1 kali 3, 3. Tinggal kita kurang. Nih 12 kurang 8 kurang 3. 12 kurang 8, 4 dikurang 3, 1. Berarti ini 1/12. Berarti pumpkinsnya berapa? Tinggal 1/12, berarti ya teman-teman, dikali seluruhnya. Seluruhnya berapa? 120. Tinggal dihitung. Nah, itu adalah metode yang kedua. Oke. Nah, nanti yang teman-teman yang metode 1, teman-teman tulis caranya di tempat yang kosong. Kalau yang metode 2 tinggal diisi yang ada di buku. Begitu ya.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Kita baca dulu. Rita had 480 beads. She used 1/3 of it to make some bracelets. Then she used 1/4 of the remainder to make some rings. How many beads did she have left? Ya. Nah, yang artinya Rita mempunyai 480 manik-manik. Dia menggunakan sepertiganya untuk membuat gelang. Kemudian dia menggunakan 1/4 sisanya untuk membuat cincin. How many manik? Berapa manik-manik yang tersisa? Oke. Nah, kita cari dulu. Pertama, bitsnya berapa? 480. Oke. Nah, yang dipakai buat untuk membuat bracelet atau gelang sepertiga of it. Berarti artinya sepertiga dikali 480. Cari dulu 48 dibagi 3. Ini 16 ya teman-teman. Berarti 480 dibagi 3 160. 1 dikali 160 itu 160. Oke. Terus use 1/4 of the remainder. Ada kata-kata reminder. Reminder itu sisa, berarti harus kita cari sisanya dulu. Yuk kita cari sisanya dulu ya. Tadi beads-nya 480, braceletnya 100 yang dipakai 160. Nah, kita cari remindernya dulu. Reminder tuh sisa, berarti 480 dikurang 160. Dapat 320. Nah, yang dibuat ring itu 1/4 of reminder. Berarti 1/4 dari sisanya. Berarti 1/4 dikali sisanya 320. Nah, teman-teman hitung 320 bagi 4, 32 bagi 4 itu 8. Berarti 320 dibagi 4 80. Berarti 1 dikali 80 80. Jadi tadi sisa yang sesudah dibikin gelang ada 320, terus dibikin cincin 80. Berarti sisa terakhirnya berapa? Sisa manik-manik terakhirnya. Kan tadi masih ada 320. Terus dibikin ring 80. Berarti masih ada sisa 320 dikurang 80 yaitu 240. Begitu caranya ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk word problem kali ini nomor 1 sama nomor 3 cukup sekian dulu penjelasan dari Bunda. Teman-teman bisa pahami, bisa dibaca berulang-ulang, semoga bisa mengerti dan bisa dipahami. Oke ya, cukup sekian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.